Halo, kembali lagi dengan Milky Way. Pernah gak sih kamu merasa kayak dunia tuh makin bising, makin rumit, dan kamu makin gampang capek, gampang marah, gampang cemas? Kamu takut gak lulus ujian misalnya, takut akan kematian, takut keinginan kamu gak tercapai. Gak cuman itu, ditambah lagi dengan pencapaian orang-orang yang luar biasa yang gak sengaja bikin kita iri dan lelah. Seperti kita tidak pernah cukup. Kamu juga khawatir, gimana kalau aku nanti gak bisa dapetin nilai itu, barang itu, kedudukan itu. Aduh, gimana kalau ketinggalan promo? Gimana kalau ketinggalan kereta? Gimana kalau nanti dimarahin orang tua? Kacau semua. Padahal kamu cuma pingin satu hal. Hidup tenang, semuanya lancar saja, aman saja, tidak usah khawatir dan gelisah akan apapun juga. Terus gimana dong? Sedangkan tiap hari kita dihadapkan dengan hal-hal seperti itu. Nah, sekitar 2000 tahun yang lalu, ada seorang mantan budak bernama Epictetus yang ngajarin gimana caranya hidup tenang. Dia hidup di zaman kekaisaran Romawi. Dulunya seorang budak, tapi setelah dimerdekakan, dia jadi filsuf stoik terkemuka. Dia gak tinggal di Menara Gading, tapi pernah kehilangan kebebasan secara fisik. Justru dari situ dia menemukan kebebasan batin yang sejati. Epictetus kemudian mengajar filsafat di kota Nikopolis, Yunani. Salah satu muridnya yang paling terkenal, Arian, begitu kagum sampai-sampai dia mendokumentasikan kata-kata gurunya hampir sama persis seperti aslinya. Dan dari sanalah lahir satu buku kecil yang luar biasa padat, Enchiridion. Pasal yang pertama intinya adalah hal-hal yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Beberapa hal tergantung pada kita, beberapa hal tidak. Cuma segitu ya, pendek, tapi ini bisa jadi kalimat paling membebaskan yang pernah kamu dengar. Coba deh pikirin, kamu bisa ngatur sikapmu dan gimana kamu bertindak, tapi kamu gak bisa ngatur omongan orang. Kamu bisa milih gimana cara kamu merespons, tapi kamu gak bisa kendalikan cuaca, harga bensin, atau mantan yang ngeghosting. Epictetus bilang, yang tergantung pada kita adalah penilaian, motivasi, hasrat, dan keengganan. Singkatnya, segala hal yang berasal dari dalam diri kita. Yang tidak tergantung pada kita adalah tubuh, harta, reputasi, dan jabatan, dan semua hal yang bisa berubah sewaktu-waktu karena faktor luar. Tunggu, kenapa tubuh juga masuk? Bukankah tubuh ini milik kita? Ya, memang bisa memilih untuk makan makanan yang sehat, tapi bagaimana dengan penyakit? Kamu tidak bisa mengendalikan itu kan? Karena bisa saja kita makan dengan sehat, tetapi tetap sakit, tanpa kita inginkan. Dan soal harta, jangan salah, hidup ini dipenuhi oleh manusia yang jahat dan baik. Uangmu bisa hilang kapan saja tanpa kamu duga, seaman apapun kamu pikir. Kamu juga bisa kapan saja dipecat dari pekerjaan atau kehilangan pekerjaan tanpa kamu niat untuk kehilangan semua itu. Lalu reputasi. Mungkin kamu sudah menjadi orang yang baik, tapi kamu bisa juga punya kesalahan besar atau kecil. Tapi fitnah dan dendam dari manusia lain tidak bisa kamu kendalikan dengan mudah. Lalu jabatan. Ini mudah karena diperebutkan, bisa hilang kapan saja. Nah, kalau kamu salah menempatkan, kalau kamu mengira hal-hal itu bisa kamu kendalikan padahal bukan, yang muncul cuman frustasi, kecewa, dan gelisah. Tapi kalau kamu sadar, oh ini di luar kendaliku, ini bukan urusanku. Tiba-tiba,
ketenangan itu datang. Gak melulu dramatis ya, tapi pelan-pelan dan kerasa banget di kepala. Epictetus tidak sedang mengajarkan pasrah, tapi dia mengajak kita untuk fokus, bukan ke dunia, tapi ke pikiran dan sikap kita sendiri. Karena hanya itulah yang benar-benar bisa kita ubah. Pasal yang kedua adalah tentang keinginan, ketidaksukaan, dan akar penderitaan. Pasal kedua bicara soal dua kekuatan besar dalam diri manusia, hasrat dan keengganan. Hasrat adalah keinginanmu mendapatkan yang kau inginkan. Keengganan adalah keinginanmu untuk menghindari apa yang tidak kau inginkan. Masalahnya, kalau kamu menghasrati hal-hal yang tidak kamu kuasai, seperti pujian dari orang lain, popularitas, atau kekayaan, kamu akan kecewa. Karena pikiran orang-orang sepenuhnya milik mereka, dan pikiranmu sepenuhnya milikmu. Dan kalau kamu takut pada hal-hal yang gak bisa dihindari, seperti kematian, sakit, atau kehilangan, kamu akan terus hidup dalam ketakutan. Solusinya, Epictetus bilang, untuk sementara waktu, buang dulu hasratmu. Alihkan ketidaksukaanmu hanya pada hal-hal yang benar-benar tergantung pada dirimu sendiri. Kenapa? Karena hanya itulah yang bisa kamu kendalikan. Batasi motivasi dan ketidakinginanmu, dan lakukan itu dengan ringan, dengan kesangsian, dan tanpa paksaan. Kita diajak untuk tidak reaktif, tidak meledak-ledak, tapi belajar mengelola keinginan dan rasa takut. Karena disitulah akar penderitaan kita, terlalu ingin dan terlalu takut. Pasal yang ketiga adalah tentang kaca, anak, dan kematian. Di bagian ini ajaran Stoik mencapai titik yang sangat tajam dan sangat jujur. Jika kamu menyukai sebuah kendi, katakan, aku menyukai sebuah kendi. Maka, jika kendi itu pecah, kau tidak akan gelisah. Simple? Iya, tapi juga bermakna dalam. Kendi di sini adalah simbol dari semua yang kita cintai, baik barang, status, atau orang tercinta. Ketika kau mencium istri atau pasangan atau anakmu, katakan bahwa kau mencium seorang manusia. Maka jika salah seorang dari mereka meninggal, kau tidak akan berduka. Ini bukan ajaran untuk jadi acuh dan tidak peduli ya. Agak kasar memang, tapi maksudnya adalah untuk mempersiapkan hati agar tetap kuat saat kehilangan datang. Karena hidup memang penuh kehilangan. Dan Epictetus tidak menyuruh kita menolaknya. Ia mengajak kita untuk melihat hidup sebagaimana adanya dan mencintai tanpa menggenggam terlalu erat. Dari 3 pasal pertama Enchiridion, Epictetus mengajarkan kita hal-hal ini. Kenali mana yang bisa kamu kendalikan. Lepaskan keterikatan pada yang bukan milikmu. Sadari bahwa segala yang kamu cintai bersifat fana. Dengan pemahaman itu, kamu tidak lagi jadi korban dunia. Kamu jadi pengendali dirimu sendiri. Kebahagiaan sejati itu bukan dari dapat semua yang kamu mau, tapi dari melepas keinginan terhadap hal-hal yang bukan milikmu. Kaya, terkenal, dipuji, itu bonus, tapi bukan tujuan. Tujuan hidup adalah merdeka dan bebas dengan pikiran kita sendiri. Tapi bukan merdeka dari negara ya, merdeka dari diri sendiri yang serakah dan gelisah. Jadi next time, kalau kamu punya reaksi yang negatif, tanya dulu, ini dalam kendaliku atau bukan? Kalau bukan, lepasin, jangan digenggam terus. Mau bebas dari overthinking? Batasi hasratmu, jangan pingin semua, jangan takut semua. Yang penting, jalani hidup dengan ringan. Karena kalau kamu bisa memilah mana urusanmu, mana bukan, kamu gak akan mudah tersinggung.
gak mudah dikendalikan. Dan saat semua orang sibuk berebut dunia, kamu cukup tersenyum. Karena kamu udah punya yang lebih penting. Damai di dalam diri sendiri.